Halo, gue Sheila dari FHI. Gue pengen cerita dikit soal pengalaman horor gue waktu lewat di jalur Cikidang. Itu kejadiannya sekitar bulan November. Jadi gue tuh nemenin adik gue dari Solo. Itu kan dia Chinese, keturunan Chinese, minta dianterin ke Vihara Loji, itu ada di Pelabuhan Ratu. Cuman kita kemalaman, jadi rencana baliknya itu tadinya jam 5 kan, karena kita paham pertama kalau misalnya kita malam kita lewat jalur Cikidang gelap banget. Yang kedua, kita rencananya emang kalau balik cepat itu biar bisa makan dulu. Dan ternyata hujan di Vihara Loji. Kita nunggu dulu, berteduh. Kita baliknya itu sekitar jam 8, setengah 9 malam. Itu masih dalam kondisi gerimis. Gue waktu itu di depan, jadi gue bertiga, adik gue yang nyetir, gue di depan, terus temen gue dari FHI juga, dia di belakang. Itu tadinya tuh kita nggak ngantuk sama sekali, tapi pas udah mau mendekat jalur Cikidang, tiba-tiba tuh ya kita bertiga tuh ngantuk berat banget. Terus kayak gue antara sadar nggak sadar, karena itu gue ngantuk banget. Gue nengok, karena kan posisi gue di kiri, gue nengok, oke, kita udah masuk jalur Cikidang, karena itu ada pelangnya kan, jalan Cikidang ke jalur Cikidang gitu. Udah oke. Gue udah bismillah, baca doa segala macam. Gue bilang ke adik gue, karena kan dia orang Solo, bukan orang Jabodetabek. Gue bilang, ini kita udah masuk jalur Cikidang, jadi lu fokus, lu doa, karena kita beda keyakinan, lu doa sesuai keyakinan lu. Terus gue bilang ke teman gue juga yang di belakang, lu berdoa, meskipun lu nggak yakin adanya apa, pokoknya lu berdoa. Kita masuk ke situ, adik gue bilang, Mbak, tapi aku tuh ngantuk banget loh, beneran kayak kita kan tadi cuma makan pop mie, jadi kita karena hujan, jadi kita sambil jajan di tanah pop mie. Ya udah, pokoknya lu fokus gitu. Pas itu kan jalur Cikidang ada berapa tikungan gitu kan. Pas gue ingat banget tuh, kalau nggak salah kita belok kanan ke tikungan ketiga. Itu bener-bener suasananya gelap banget, dan itu tuh lampu tuh kayak nggak nembus jalanan gitu. Gue yang tadinya setengah ngantuk masih lihat jalanan, itu gue ngeliat kayak ada anjing guguk putih lewat, bener-bener tuh dan itu gede banget, bener-bener kayak hampir nutupin kaca mobil. Dia lewat kayak lewat depan gue, terus dia belok ke kiri. Nah itu teman gue di belakang yang juga ngantuk, dia bilang, Sel, itu kan lewat putih gitu. Adik aku ngeliat itu tuh guguk. Jadi kita kayak ngotot-ngototan sampai bener-bener banting setir. Kita banting setirnya ke kiri, tapi itu tikungannya ke kanan, kita banting setir ke kiri yang jembatan ada kayak jembatan pinggir jalan gitu, jurang. Bener-bener banting setir itu, dan itu pas banget di belakang pagar itu ada kayak tanda apa sih, stop gitu loh, stop di situ. Kita berhenti di situ, terus kita keluar mobil dalam keadaan masih sangat ngantuk. Kita nyari dong, itu yang kita tabrak apa beneran anjing apa bukan. Tuh soalnya bener-bener kepalanya anjing, badannya anjing, tapi itu
kita cari-cari nggak ada sama sekali apapun. Terus kayak pas kita mau masuk mobil itu kita bertiga dengar suara orang minta tolong dari tempat kita banting setir itu, suara kayak anak-anak sama ibu-ibu bilang tolong itu tuh tapi jauh gitu. Terus kayak gue bilang Bro pokoknya adik gue bilang Bro pokoknya lo jalan aja, lo gak usah hiraukan semuanya. Jadi kita bener-bener dalam keadaan setengah sadar gitu ya. Terus akhirnya ya udah mulai ikut aja, tanya kita berdoa segala macem sampai 15 menit kemudian kita kayak muncul truk. Jadi nggak tahu itu truk muncul dari mana ya, pokoknya dari kanan, truknya warna kuning lewat terus gue bilang udah lu ikutin truk aja. Gue nggak secara muncul dari mana, gue bilang lu ikutin truk aja. Tapi beneran itu truk tuh bener-bener yang kayak jalan pelan, kayak kita kan mikirnya kalau truk yang bawa penumpang atau kan jalannya ya jalan aja gitu, dia kayak nonton kita gitu jalan. Ya udah kita ngikutin sampai bener-bener selesai jalur Cikidang. Itu kan ada kayak Alfamart tuh, gue ingat banget. Udah bisnya jalan, kita berhenti di Alfamart, kita makan. Dan bener-bener yang kayak kita masih ngomongin tuh tadi lihat nggak sih yang lewat segala macam. Iya udah kayak antara udah kita makan, kita minum, kita segala cuci muka, gue wudhu segala macam, udah kita balik. Alhamdulillah balik dengan selamat sih, karena yang gue tahu sih di jalur Cikidang itu termasuk jalur tengkorak sih ya, banyak kecelakaan segala macam. Itu sih pengalaman horor yang baru gue rasain baru tahun lalu. Kalau misalnya pengalaman horor lainnya sih banyak sih sebenarnya, cuman ini yang masih membekas di gue. Itu guys, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Selamat malam. Halo, hari ini tidak ada opening karena langsung kita menuju ritual biar seram. Well, jalur Cikidang ya, itu wihara itu gue lewatin. Yang di Pelabuhan Ratu kan? Bukan, kan kalau dari Pelabuhan Ratu kita ke arah Ujung Genteng kita ke kiri. Ya. Vihara itu Vihara Loji. Vihara Loji. Jadi gue di kiri kan? Iya. Gue terakhir ke Geopark itu deket pom bensin yang sebelum jembatan, sebuah bensin terakhir sebelum pecahan Pelabuhan Ratu sama Ujung Genteng. Iya, gue tahu. Nah, gue di situ pom bensin itu jam 12:30 pagi. Gua, Kathy, sama Cia. 12:30 udah ngopi, udah kamar mandi. Itu saya habis dari Geopark tuh? Enggak, berangkat. Jadi gua habis main di padepokannya di Belanda Lewu. Udah malam tanggung, gas deh gitu. Karena dari situ jam 12:30 gas deh. Geopark ya udah gua nyetir. Dan sebelum kita sampai di pecahan yang mau ke Ujung Genteng, itu ada turunan tajam banget, yang gelap. Sebelah kiri itu kuburan semua. Tapi itu kuburan beneran kan? Beneran. Oke. Dan gue lewat vihara itu sampai dengan Geopark. Gue sampai di Geopark jam 3:30 pagi. Gue nyetir sendirian. Tapi nggak terjadi apa-apa kan? Alhamdulillah. Besoknya baru keseleo. Gue kira apaan? Maksudnya keseleo kaki kan? Keseleo kaki karena gue salto-saltoan, udah gak usah diajak ngobrol, diem aja. Jadi guys, ini Sela Mandalawangi dari Fotografi Hantu Indonesia. Iya. Sebenarnya pengalaman lu tuh banyak banget ya. Banyak banget. Gue bingung sih, maksudnya karena itu terbaru sih ya. Dan gue kalau misalnya cerita tentang Vihara Loji itu gue udah dua kali. Gue dua kali sama yang waktu gue anterin adik gue ya. Itu setiap gue kesana itu gue bawaannya seneng banget. Tapi itu kan ada kayak, jadi setiap tokoh-tokoh itu ada kamarnya sendiri, kamar khusus kan. Ada yang semua itu kan. Pas di kamarnya yang Prabu Siliwangi itu gue nangis, gue nggak nyadar. Jadi kan gue itu kan dikasih dipak kan sama penjaganya. Nah ini mas gitu. Soalnya temen gue satu lagi dia nggak masuk, dia bilang gue nggak terlalu familiar sama yang gini. Udah gue sama adik gue kan, kita yang tadinya berdiri megang dukungan itu berdua selesai itu ya, kira masing-masing kan. Pas gue nyadar itu gue ternyata lagi bersimpu, jadi kayak berlutut gitu di depannya sambil megang dukungan, tapi nangis. Gue tuh bahkan
ini banyak banget pengalamannya dan banyak yang serem-serem juga. Tapi mengacu sama cerita yang tadi lu di jalur itu, Cikidang itu, bahwa kehadiran astral itu tidak selamanya berarti negatif. Ya kan, buktinya setelah lu berhenti adalah truk yang ikut barengan iya nggak tahu itu muncul dari mana. entah dari mana. Dan waktu gua kesana jam sepagi itu ada satu belokan tajam, turun dan belok pas jembatan. Mungkin lu bener juga ya? Iya, itu kelokan 3 bukan sih gue? Iya, itu? kelok 3. Kelok 3. Sebelum yang ada batu sebelah kiri. Iya, iya. Jadi waktu itu udah jam 2 lewat karena gua bawa mobil nggak terlalu kenceng. Pas di situ, gua pas turun itu entah kenapa gua nggak langsung banting kanan. Gua bantingnya ke kiri ke arah jembatan. Iya kan, jembatan. Ujung bumper gua tinggal segini. Sumpah itu beneran Ujung berarti bumper gitu dong. depan tinggal segini, 5 jari, mundur nggak mungkin. Mobil gua penggerak depan. Sorry gue potong ya. Berarti itu kan harusnya kan itu tikungannya ke kanan dong. Ke kanan. Tapi lu banting ke kiri kan? Iya. Sama pas yang gue sama Diko itu. Persis, tapi dari situ tinggal 5 jari, mundur nggak mungkin. Nggak kuat, mobil gue penggerak depan itu tajam banget. Ya entah gimana caranya gue turun, gue ukur, dapatlah pelan langsung gue patahin kanan, pelan dapat dan selamat. Besoknya pas gue balik itu siang, pas lewat situ ternyata ada satu hal yang lucu. Apa? Sebelum gue sampai kan itu posisi terbalik. Dari tadi kita harus belok kanan, sekarang kita belok kiri. Jadi ya. Dari arah Geopar, sebelum gue banting ke kiri, ada ular lewat, gede banget. Gede banget dari tengah jalan, hitam. Kathy sampai teriak, itu apa, ada ular? Blek berasa. Gue ngerem dong. Gue ngecek, nggak ada apa-apa. Gue gas lagi, ternyata dari arah depan atas itu ada mobil pickup yang lagi kenceng. Ya, terus kok gue yang tegang anjir. Iya, soalnya kalau gue nggak tahu Enggak, itu gue bahaya. iya itu tuh buah si malakama sih. Iya memang, tapi itu tadi kemunculan gaib itu di tempat-tempat tertentu bukan berarti dia niat mengganggu atau dia niat mengusir atau nggak suka sama kehadiran kita, tapi Menunjukin. bisa jadi karena ngelihat kita punya niatan yang baik atau tidak punya niat buruk, atau kitanya udah sopan santun, kita udah salam sebelum masukin wilayah mereka akan lebih arif menerima kita dengan sopan santunnya mereka. Jadi kita nggak perlu selalu wah ada itu takut, ada ini serem, enggak, karena kita hidup di dunia ini seharusnya berdampingan dan bisa selaras. Oke, Sela, terima kasih banyak Sama-sama. atas sharingnya yang terbaik itu. Mudah-mudahan buat teman-teman ini memang di semua tempat itu ada, tapi selama mereka nggak mengganggu atau nggak membahayakan, biarin aja. Iya. Maksudnya ya mereka kan punya dunia sendiri. Mereka juga kayak kalau kita kayak nggak ngurusin kita loh sebenarnya. Enggak, sebetulnya udah lah masing-masing lah ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih untuk terus mendukung kami Fotografi Hantu Indonesia dan VDR. Sampai jumpa kembali. Dadah.